fondasi materi yang sangat kokoh. Sudah kami sampaikan di awal. Jadi kunci kita ibadah, kunci kita muamalah, kunci kita hidup itu ada pada akidah, ada pada keyakinan, ada pada keimanan. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi iman. Iman itu mari kita jaga, iman itu mari kita pupuk, iman itu mari kita siram agar semakin mengembang dan berbuah yang sangat indah. Bapak Ibu jamaah Allah, karena kalau kita tidak beriman, diberitahu seperti apapun ya, sawah alaihim aman tahu amlam tumbilhum layu. Meskipun saya ngomong itu presiden ya, kalau orang yang tidak dibukakan hatinya oleh Allah nggak beriman dan nggak percaya. Silakan Bapak Ibu nanti dibuka di permulaan juz 8. Oh, juga boleh. Sudah Al-An'am ayat berapa ini? Permulaan juz 8. Allah mengingatkan walau annana nazarna, meskipun aku Allah turunkan kepada orang-orang yang tidak beriman itu malaikat turun ngandani orang yang tidak beriman. Gitu. Kemudian ditambah lagi wa kallamahumul mauta, dan orang-orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan ngandani ngabake jodoh. Ngejel saya sudah mati dan dijegal Allah bangun ngandani sampean. Kemudian masih didatangkan apapun yang dia minta di depannya, kayak zaman Rasulullah mukjizat itu. Nah, ternyata juga tidak beriman. Nah, benar-benar Bapak Ibu, iman ini menjadi kunci. Nah, jamaah rahimahullah, di kesempatan ini kita ngambil seri fikih sholat khusyuk sebagai penolong. Sebagaimana ayat yang kita sudah sering hafal, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kita ngambil sholat khusyuk sebagai penolong yang diberikan oleh Allah. Ista'inu, mintalah tolong kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar? Karena iman kita hidup lama, bertahun-tahun, puluhan tahun. Begitu. Kita sudah sakit 100 tahun mungkin bisa ada dan selalu sehingga angka saya kemarin 104 bulan sehingga yang putri itu 104 juga. Yang kagum hanya 83. Tapi alhamdulillah, karena apa? Karena memang Rasulullah pernah menyampaikan khairun-nas, sebaik-baik manusia itu man tawala umruhu wa hasuna amal. Orang yang diberi umur yang panjang dan bersama umur panjang itu ya, selalu baik. Wa hasuna amaluhu, dan bahasa Arab duanya itu wa ma'a, bersama umur yang panjang itu selalu baik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, karena kita hidup itu lama, membutuhkan banyak hal, kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, bahkan bangsa dan negara, maka kita minta tolong kepada Allah. Mengapa kepada Allah? Karena kita yakin dunia seisinya milik Allah. Lillahi, kepunyaan Allah lah, ma apapun di samawati wal ardh, apapun yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah, milik Allah. Nah, yang di langit itu as-samawat itu semua yang masih hidup, masa depan kita, rezeki kita, anak kita, cucu kita bisa jadi pengusaha sukses
yang buka cabang di 5 benua atau menjadi ulamanya para ulama, artinya ulama rujukan ulama seluruh dunia. Masya Allah. Nah, bisa kita sudah berdoa tiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga zuriat kita, anak kita, cucu kita, mungkin buyut kita, nah kelak ada yang menjadi lil muttaqina imama. Imamnya orang-orang muttaqin. Nah, kalau orang muttaqin itu orang yang muttaqin kan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia dunia sampai akhirat itu orang yang paling bertakwa. Nah, imamnya Masya Allah, siapa itu? Cucu kita, anak kita. Nah, kembali lagi, jadi kita ngambil sekarang materi tentang taharah, bersuci. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersuci ini menjadi penting karena apa? Sholat kita tidak diterima Allah kalau tidak suci. Layak balullahu sholata ahadakum idza hadatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat kalian kalau dalam kondisi berhadas hatta yatawadda, sebelum bertohar, sebelum yatawadda wudu sesuci. Nah, Bapak Ibu jamaah untuk mengingatkan, Allah mengingat pada kita kalau sesungguhnya manusia itu, kita manusia itu, ini Allah yang beritahu ya, bukan saya, sesungguhnya miskin gitu. Nah, di surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya, dan Allah itu selalu maha terpuji. Jadi orang-orang anggap rumah sate, dia berbuat maksiat itu terus Allah dari suram gitu, jadi rendah, jadi jelek. Atau sebaliknya, orang yang merasa berkontribusi banyak pada kebaikan, berapa kemana-mana, mendirikan lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, menghajikan, umrohkan sekian banyak orang, kaya raya, dermawan, itu mungkin merasa bisa ngangkat derajat Allah. Tidak. Iya, saudara. Jadi kalau kita semua itu tergantung kepada Allah. Sekali manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Dia Allah yang maha kaya, tidak membutuhkan makhluk, dan Allah itu maha terpuji. Nah, untuk itu dari ini Rasulullah menyampaikan kita itu miskin, fakir miskin pada pertolongan Allah, terutama dalam 3 hal. 1, zikrullah, mengingat Allah, menyebut Allah dan menyanjungnya yang sebanding dengan sifat-sifat Allah, sebanding dengan pemberian Allah. Kita itu miskin. Dengan benar kan kata juga kita dengar, mestinya kalau kita itu dapat dari mana, alhamdulillah, melihat sesuatu yang indah, yang mentakjubkan, Masya Allah, luar biasa, sesuatu yang luar biasa, tapi konotasinya tidak begitu baik. Juara hebat, juara internasional, Masya Allah.
aku ini ketemu. Nah terus ya seperti itu, ya kan baik, ungkapan nggak baik. Harusnya kan, masya Allah, kan gitu. Saya kan banyak yang menyebutnya gitu kan. Bahkan saya pernah ketemu murid itu, bukan ketemu, maaf, upacara ketika saya membina OSIS di SMA Indonesia Jauh Sana itu. Ada anaknya nggak ngerti, saya tetap langsung coba ngomong ya seperti biasa, langsung ikuti ngajinya, bajunya itu. Mas, kamu ngomong apa? Saya terbiasa, Pak. Terbiasa. Jadi bukan momen kita bunyi seperti itu, karena terbiasa. Dia ngomong begitu. Jadi ketika makan bakso rasa nikmat itu juga ngomongnya seperti itu, ketemu wajahnya ya begitu. Kita tuh miskin dari zikir kepada Allah. Seharusnya setiap lihat sesuatu hati kita connect, nyambung kepada Allah. Yang kedua, miskin dari syukur. Syukur kita kepada Allah, matur nuwun sami dhateng Allah itu tidak sebalanya dengan kenikmatan yang Allah berikan. Begitu mestinya kita mengenali, mengakui dan terampil menggunakan kenikmatan yang Allah berikan. Itu yang saya mau awal ini paling itu dicek sing wis kelakon nomor SMP, SMA, SD, SMP aja ya. SMA lah, saya masih ingat. SMA itu kita 3 tahun di SMA. Maaf, ini pengakuan dari orang-orang yang setelah sadar dapat hidayah, dia itu gelo. Sementara temannya dapat ilmu luar biasa, bahkan kesempatan tukar belajar ke luar negeri, bahkan kesempatan Masya Allah sampai hafal Quran. Misalnya yang dekat dengan kita, Ibnu Abbas lulus SMA hafal Quran. Karena apa? Waktunya terminat dengan baik. Waktu yang diberikan Allah bersyukuri, dimaksimalkan untuk kebaikan. Ada yang lulus SMA itu jangankan kok 30 juz, 1 juz saja nggak apa, jangan 1 juz, baca akafir saja bertanam. Penuh kesadaran, kemudian dimanfaatkan waktunya dengan baik.